haji itu tidak ada satupun bacaan yang wajib, ya. Dalam haji itu tidak ada satupun bacaan yang wajib. Jadi jangan kemudian ketakutan mau berangkat karena nggak hafal doa-doanya. Nah, pokoknya muter melok muter ngono. Azan itu ada pun yang nomor 3 itu ayyakula. Sekiranya mengatakan siapa muhrim, orang yang ikhram, qabla mujawazatil hajar, sebelum melewati hajar aswad, bal fi ibtida'i tawafi, bahkan di dalam permulaan tawaf mengucapkan atau berdoa bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ini kalau mau tawaf putaran pertama. Dan kalau nggak perlu dihafal, saya juga beberapa kali ke sana juga nggak hafal. Kiai Ibnu juga berkali-kali di sana juga ada hafalnya. Yang hafal biasanya itu mutawif biasanya, karena bagian dari pekerjaan. Wamin surutil mutawif lah, itu harus ini hafal. Bahkan biasanya saya sarankan orang kalau yang tawafnya itu tawaf yang wajib, tawaf ifadah maupun tawaf umroh, makanya itu tidak usah bawa buku, pokoknya apa saja yang dia hafal, hafalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, ya itu aja. Apalnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Nanti pokoknya itu capek ganti lagi itu apa yang dihafal, sholawat, umpama hasbunallah wa ni'mal wakil, apalah yang hafal. Kalau hafal Quran ya baca ayat Quran. Karena yang terpenting itu adalah bukan itu, yang terpenting adalah memposisikan Ka'bah itu selalu di sebelah kiri. Itu yang paling penting, ya, yang penting. Kalau bacanya itu ya kerjaannya mutawaf tadi itu, ya kerjaannya mutawaf. Wa yatufu, dan tawaf siapa muhrim atau man, kemudian tawaf. Fa awwalu ma, maka adapun permulaan perkara yujawizu, yang melewati siapa man al hajar, pada hajar, itu yang tahi selesai ya. Fa awwalu ma, maka adapun permulaan perkara yujawizu, yang melewati apa ma al hajar, itu yang tahi berhenti apa ma ila babil baiti, pada pintu Baitullah, karena itu ada antara Hajar Aswad, kemudian ada pintunya bainal Hajar Aswad wa babi Baitullah, itu adalah multazam, ya, multazam. Fayaqul, maka berkata siapa man, atau berdoa siapa man, Allahumma hadzal baitu baituka, adapun ini bait adalah baituka. Tapi ya jangan dibayangkan Gusti Allah ada di dalam situ. Nanti kira-kira oh Gusti Allah kira-kira di situ, kira-kira enggak, karena Allah itu tidak bertempat, ya, tidak bertempat. Wa hadzal haramu haramuka, wa hadzal amnu, adapun keamanan ini adalah amnuka, keamananmu. Wa hadza, ini makom, itu makomul aidi, adalah makomnya orang yang minta penjagaan bika kepadamu, minan nari, dari api neraka. Wa inda dzikril makom, dan ketika menyebutkan makom itu, hadza maqamul aidi bika minan nar, yushiru, alih isyarah siapa man bi ainihi, dengan matanya man, ila maqami Ibrahim, pada maqam Ibrahim alaihissalam. Maqam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Maqam Ibrahim itu adalah tempat yang di situ ada bekas kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah.
Ka'bah. Jadi tapak tilas, betul, telapak kaki, bekas telapak kaki itu kemudian ditaruh di kayak lampu gitu, lalu ditaruh di dalam wadah itu. Nah, itu. Allahumma inna baituka bait azimun, sesungguhnya inna baitaka, sesungguhnya rumahmu itu azimun, adalah agung, wa wajhaka boleh, wa wajhuka boleh, karena atof yang sudah lengkap. Kalau nggak lengkap, umpamanya begini, wah mantan tadi mana, inna baitaka wa wajhaka karimun atau karimani, maka itu wajib harus sama-sama nasab. Tapi karena ini susunan sudah lengkap, ada isimnya inna, ada khobar, maka wajuka boleh, wajhaka boleh, wajuka boleh, karena tidak ada harokatnya. Wajah izun rohu kama tufan ala mansubi inna ba'daan tastakmila. Ini kalau di alfiahnya begitu. Jadi tapi paling gampang ya tadi, karena ada harokatnya, jadi insya Allah demokratis. Wa anta arhamur rahimin, wa anta, sedangkan engkau itu arhamur rahimin, zat yang paling kasih sayangnya orang yang kasih sayang. Wa'idni, maka jagalah nih kepadaku, minan nari, dari api neraka, wa minasyaitani, dan dari syaitan ar-rajimi, yang dilempari. Waharim, dan haramkanlah lahmi, pada dagingku, wadami, darahku, anan nar, atas neraka. Wa aminni, dan selamat amankan aku, min ahwali yaumil kiamati, dari hiruk pikuknya, atau ahwal itu kayak apa ya, handicap tantangan pada hari kiamat. Wakfi ini, dan cukupkanlah nih kepadaku dunia, biaya dunia, wal akhirati, dan akhirat. Tsumma yusabbihu, dan bertasbih siapa man Allah kepada Allah Ta'ala, wa yahmadu, dan memuji siapa man kepada Allah, hatta yablugha, sehingga sampai siapa man ar-ruknal iraqiyah, pada rukun Iraqi. Jadi rukun Iraqi itu yang sebelah timur baratnya itu, barangnya mutra ini kono ya. Jadi yang pertama, jadi Rukun Hajar Aswad, Iraqi, Syami, kemudian Yamani, kemudian Hajar Aswad itu. Itu nama pojok itu karena kaitannya dengan arah, bukan kok kemudian orang Irak dulu dominan di situ, enggak, ya, kebetulan. Jadi arahnya, ini arah sana itu arah Irak, ini arah Syam, itu arah. Sebenarnya diganti dengan arah Indonesia juga boleh saja. Arah Depok mamanya. Mana tadi, fa'indahu, maka di sisi rukun Iraqi, yaqulu, berdoa siapa man, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu a'udzu, minta penjagaan aku, bika, denganmu, min syirki, dari kemusyrikan, wasyaki, dan keraguan, wal kufri, dan kekafiran, wan nifaki, dan munafik, wasyiqaqi, dan celaka, wasu'il akhlaki, dan jeleknya akhlak, wasu'il mangzari, dan jeleknya penglihatan, fil ahli, dalam keluarga, wal mali, harta, wal waladi, dan anak. Faidha balagha, maka ketika sampai siapa man al-mizaba, pada mizab itu talang emas ya, kebetulan talangnya dibikin dari emas, sebelumnya dulu ya bukan emas ya, kemudian diganti emas ya, berdoa Allahumma adhillana tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, Allahumma ya Allah, adhillana, naungilah kepada kami, tata arsyika, di bawah arasmu, yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan, illa dhilluka, kecuali naunganmu,
Allahumma askini, kemudian Allahumma ya Allah askini, minumilah nih kepadaku bikasi Muhammadin, dengan apa namanya, apa ini namanya itu, gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarbatan la azmau badan abadan, syarbatan pada minuman la azmau yang tidak haus siapa aku ba'da setelah syarbah abadan selamanya. Faidha balagha, maka ketika sampai siapa man ar-ruknal asyamiyah pada rukun Syam, qala berkata siapa man Allahumma ja'alhu hajjam mabrura, Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah pada man hajjam mabrura, atau jadikanlah pada haji hajjam mabrura, pada haji yang mabrur. Haji mabrur itu ya haji yang memenuhi syarat rukunnya dengan baik, dan setelah pulangnya itu perilakunya baik. Jadi karena bukan hanya di sana saja, tapi pasca haji itu perilakunya baik. Jadi karena ada hadis, jadi biasanya kan orang dalil itu hanya begini, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, hanya dipotong sama situ. Padahal ada terusannya, wama qalu wama birruhu ya Rasulullah, ada terusannya sebetulnya itu, tapi biasanya para penceramah itu main potong saja sampai situ. Karena ngapalinya kalau panjang-panjang juga lupa kan. Wasa'yan masykuran, dan usaha masykuran yang diterima, wadan ban maghfuran, dan dosa yang diampuni, watijaratan lan tabura, dan perdagangan lan tabura yang tidak rusak selamanya. Ya azizu ya ghafur, ada yang ya ghafar ya ghafur sama saja karena sayyidat mubalaghah dua-duanya. Rabbi gfirli igfir, ampunilah, warham, Rabbi gfir warham, wa tajawaz amma ta'nam, innaka ta'lamul a'azzul, innaka antal a'azzul akram, innaka sesungguhnya Tuhan, anta ya Tuhan itu ala azu yang lebih mulia, al akram yang lebih mulia. Fa idza balagha, maka ketika sampai siapa man ar-ruknal yamani, yang pada rukun yamani, qala mengucapkan siapa Allahumma inni a'udzubika minal kufri, Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzu, minta penjagaan aku, a'udzu minta penjagaan padamu, minal kufri dari kekafiran, wa a'udzu minta penjagaan aku bika denganmu, minal fakri dari kefakiran, wa min adzabil qabri dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnahnya kehidupan, wal mamati dan kematian, wa a'udzubika dan minta penjagaan aku bika padamu, minal khizyi dari kehinaan fid dunya wal akhirah. Wa yaqulu, dan berdoa siapa man bainar ruknil yamani wal hajaril aswad, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika fitnatal qabri wa adzabinnar, dan fitnahnya kuburan, fitnah dan adabnya neraka. Wa idza balagha, maka ketika sampai siapa man al hajarul aswad, pada hajar aswad, qala berkata siapa man Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah kepada bi rahmatika dengan rahmatmu, a'udzu bika menjaga anakku bi rabbi hadzal hajari dengan Tuhannya batu ini, minat daini dari hutang, wal fakri dan kefakiran, wa taqil sadri dan dari sempitnya hati, jadi dada tapi maksudnya hati, wa adzabil qabri dan azabnya kuburan, wa inda dzalika dan ketika demikian apa fa idza balaqal hajar al aswad tadi, qad tamma maka sungguh telah sampai apa syautun putaran, wahidun satu. Jadi kalau mulai hajar aswad muter lagi sampai hajar aswad itu satu putaran. Nah gitu. Jadi kalau ada jamaah ya rombongan, ya ada rombongan, maka yang terakhir mestinya juga harus ikut sampai selesai itu. Tidak boleh kepala rombongannya keluar karena udah nyampe duluan, yang belakang udah keluar ikut keluar, tidak boleh. Ini juga harus dijelaskan kepada jamaahnya itu kadang-kadang, karena orang umroh, orang haji itu banyak yang nggak ngerti betulnya, mereka itu ilmunya karena bisa bayar gitu saja.
Yang ngerti nggak bisa berangkat, yang nggak berangkat, yang berangkat nggak ngajak. Bayatufu maka tawaf siapa man kadzalika seperti demikian nanti mulai dari doa yang di awal tadi itu. Jadi bacaan ini baca ketika mulai dan seterusnya. Sab'ata aswatin dengan 7 putaran. Fayatu maka berdoa siapa bihadil adiyati dengan beberapa doa ini fi kulli sautin di dalam setiap putaran. Tapi ini tidak harus ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa haji itu tidak ada satupun bacaan yang wajib ya. Dalam haji itu tidak ada satupun bacaan yang wajib. Jadi jangan kemudian ketakutan mau berangkat karena nggak hafal doa-doanya. Nah, pokoknya muter melok muter ngono. Nah, kalau yang hafal tadi aja, yang hafal jadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Astagfirullahal azim. Kemudian apalah yang di sholawat dan sebagainya. Bahkan ada riwayat itu, ada cerita. Dulu ada orang yang pernah mendampingi bapaknya. Ada orang itu dari Khurasan, kemudian mendampingi bapaknya berangkat haji itu. Ternyata nyampe di Irak itu bapaknya mati. Ketika bapaknya mati itu kemudian ya tadi kalau dicerita itu kemudian bapaknya ini wajahnya menghitam, berubah kayak wajah kerak, akhirnya ditutupi oleh anaknya, tidak boleh orang lihat. Kemudian anak ini nangis sejadi-jadinya karena dia berangkat haji itu karena nganter bapaknya. Sampai suatu saat saking orang kan kalau nangis sampai 12 kecapean akhirnya tidur. Ketika tidur itulah kemudian didatangi Rasulullah. Didatangi Rasulullah dalam mimpi itu kemudian ditanya, kenapa kamu nangis? Ini saya itu kan berangkat haji ngantar bapak saya sakit kemudian meninggal. Wajahnya berubah menghitam kayak wajahnya kerak. Kemudian boleh aku lihat ya karena dalam mimpi tidak bisa menghindari. Kalau tidak mimpi tidak boleh orang lihat. Dalam mimpi kemudian dibuka, setelah dibuka kemudian diusap oleh Rasulullah, wajahnya berubah kembali ya, asal jadi wajahnya menjadi kembali dan bersih. Akhirnya tanya, Anda siapa? Aku adalah Muhammad Al-Mustafa Waqid. Setelah itu kemudian mengapa panjenengan, kira-kira bahasanya, mengapa panjenengan kok peduli sama bapak saya? Katanya bapakmu itu memang bandel. Oh, apa baik dilakukan, nah kira-kira gitu ya. Tapi bapakmu sebandel-bandel bapakmu itu kalau mau tidur itu sholawat kepadaku 100 kali. Jadi walaupun bandel, tapi jangan ditiru bandelnya loh ya. Saya khawatir yang salah ngambil intinya. Jadi oleh Nabi dikatakan, oh, bapakmu itu memang bandel, apa saja sudah dilakukan. Tapi walaupun bandel bapakmu itu, setiap mau tidur itu bersolawat kepadaku 100 kali, makanya aku jadi peduli. Nah, udah. Terus pesannya Nabi, teruskan hajimu dan baca solawat. Nah, gitu. Akhirnya berangkat haji. Nah, ketika di Mekah itu bareng dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu gurunya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu gurunya Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi itu gurunya siapa itu yang nggak bisa melihat itu?
Al-A'ma itu Hatim Al-Asam. Jadi yang cerita itu Hatim itu cerita. Jadi ada riwayat bahwa ya itu tadi. Akhirnya anak ini baca sholawat terus, tawaf sholawat, kemudian sa'i sholawat, di Arafah sholawat, di Musdalifah sholawat, di Mina sholawat. Akhirnya ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri, anak muda, saya kan bareng dengan kamu itu mulai mau masuk Mekah. Tapi yang saya dengarkan kamu kok sholawat terus. Gitu. Padahal kan haji itu likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqam. Nah, haji itu ada bacaannya lah. Setiap tempat itu ada bacaan, meskipun tidak wajib. Setiap tempat, setiap ucapan ada tempatnya kan gitu. Likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqam. Akhirnya cerita tadi itu, kalau dia memang cerita mulai dari nganter bapaknya haji, kemudian bapaknya meninggal, ditemui oleh Rasulullah, dan hanya disuruh baca salawat tadi. Jadi baca salawat. Makanya orang haji walaupun nggak baca tadi itu, baca salawat saja ya sah. Oh jangankan kok baca salawat, diem saja juga. Diem saja juga sah. Mana tadi? Ar-Rabi' wa nomor 4 itu ayar mula. Sekiranya berjalan ngincik, berjalan cepat tapi yang tidak lari, ini bukan. Kalau menurut Haji Muhtadi tidak boleh lari karena hidup itu bukan pelarian. Jadi berjalan saja dalam hidup karena hidup itu adalah perjalanan, bukan. Wayamshi dan berjalan siapa man, ayamshiya berjalan siapa man fil arba'ati di dalam 4 al ukhara fal ukhari yang lain. Jadi 3 pertama itu mestinya larinya ngincik, tapi sekarang tidak mungkin karena udah padat begitu. Kalau ngincik malah dimarahin orang. Ini kan dulu ketika orang masih jarang orang orang umroh, orang haji. Jadi 3 putaran pertama itu pakai selendangnya masih begini. Lah begini. Ini kan mestinya panjang ya. Lah jadi tak coba barang ikut coba kok. Nah, mestinya kan 3 putaran pertama itu begini. Nah, ini itu. Nah, 3 putaran pertama. Tapi sambil lari tadi, bukan lari ya, karena tidak boleh lari tadi oleh Haji Muhtadi tadi. Jalan yang cepat. Jalan ngincik tadi itu. Apa ngincik ya bahasanya ya. Jadi yang kan sekarang juga ada jalan cepat itu ya, lomba jalan cepat itu kan ada itu ya. Nah kayak gitu. Itu hanya 3 putaran dan pakainya begini juga hanya 3 putaran itu. Putaran keempat ini mestinya dirubah. Nah jadi begini. Ini dirubah begini, kemudian juga menjadi jalan biasa. Tapi ya itu dulu, artinya dulu orang 3 putaran pertama bisa jalan cepat itu kalau dalam keadaan longgar. Sekarang jangankan itu barang berjalan, dan biasanya mulai dari Hajar Aswad berjalan itu udah dorong-dorongan sana, miring sini. Ma'ataqarubil khuta. Ya, jadi wayamsyiya dan berjalan zaman fil arba'ati al ukhari di dalam 4 yang lain al hayati atas keadaan al mu'tadati yang biasa.
Wa makna ramli, dan adapun makna ramli itu al-isra'u mempercepat fil masyi di dalam berjalan ma'ataqarbil khuta beserta saling berdekatannya langkah. Wa adapun al-ramlu itu dunal adwi, bukan lari, ya, bukan lari. Bukannya benar cuma tadi itu. Hidup itu bukan pelarian. Wa fauqal masyi, dan di atas berjalan al-mu'tadi yang biasa. Wal maksudu, dan adapun yang dimaksud minhu dari ar-ramlu itu minhu dari ar-ramlu wa minal ittiba'i, dan dari tadi ittiba itu lempangan tadi itu, yaitu izharul syatarati, yaitu menampakkan kegagahan, wal jaladati, dan kekokohan, wal kuwati, dan kekuatan. Itu ketika itu karena banyak orang non muslim, orang-orang kafir yang mengintai, jadi supaya kelihatan gagah. Nah itu waktu itu, ya. Oh, sekarang orang non muslim nggak boleh masuk di situ. Wakata demikian idharus idharus syatarah wal jaladah wal quwwah, karena ada bal qasdu, tujuan awalan di dalam waktu pertama, qat'an karena memutus, li tama'il kufari, karena keinginannya orang-orang kafir, wabakiyat, dan tetap akhirnya tilka sunnatu, sunnahnya itu. Jadi awalnya niatnya adalah fungsinya untuk tadi membangun supaya kelihatan kuat, tapi kemudian ya disunahkan. Wal afdalu, adapun yang utama itu ar-ramlu, yaitu berjalan cepat tadi ma'ad dunui, beserta dekat minal baiti, dari Baitullah. Tapi juga jangan terlalu dekat, karena ketika tawaf kok megang Hijr Ismail itu tidak boleh, ya. Atau menginjak Syadzarwan, ya. Syadzarwan itu pondasinya Ka'bah, ya. Itu juga tidak boleh. Fa'ilam yumkin, maka jika tidak memungkinkan ramlu pada ma'ili zahmati, karena berdesakan, farramlu, maka adapun berjalan cepat ma'al budi, beserta jauh, itu afdalu, lebih utama. Artinya kalau itu tidak bisa dekat, ya sebenarnya bisa agak menjauh, muter, ya. Tapi sekarang walaupun agak jauh ya penuh juga. Di lantai 2 juga penuh juga, lantai 3 penuh juga, lantai 4 yang agak jarang-jarang. Ya, tapi malah suwe akhirnya. Falyakhruj, maka hendaklah keluar siapa men ila hasyiatil matafi, pada pinggirnya tempat tawaf, wal yarmul, dan hendaklah berjalan cepat siapa man salatan, 3 kali tadi itu, 3 putaran tadi itu. Sumal yakru, kemudian mendekat siapa man ilal baiti, ke Baitullah, fil muzdahami, di dalam tempat yang berdesakan tadi, wal yamshi, dan hendaklah berjalan siapa man arba'an, yang 4 putaran itu, 4 putaran ini berjalan biasa. Wa in amkanahu, dan jika memungkinkan kepada man istilahul hajari, yaitu mengusap hajar aswad ketika awal itu mau mulai fi kulli syautin, di dalam setiap putaran, bahwa maka adapun istilam itu ala habbu, yang lebih disukai. Sekarang juga ada tidak mungkin lah, pokoknya tidak mungkin. Kecuali kalau kerjasama dengan orang-orangnya Kiai Ibnu Hajar, itu banyak orang Madura di sana ya, bayar 200 real itu. Ada yang menghadang itu 6 orang itu. Wa in mana'u, dan jika mencegah kepada man az-zahmatu, jadi berdesakan, asyara, maka isyarah siapa man bil yadi, dengan ya, wa qabbala, dan mencium siapa man yadahu, jadi ya kayak halo, jadi saya jarak jauh gitu loh. Kemudian dicium. Wa kadzalika, dan seperti demikian istilah hajar aswad, istilah ruknil yamani, juga mestinya di rukun yamani juga sama mestinya itu, tapi kan juga sama kondisinya sekarang. Maka juga tadi
apa namanya isyarah, kemudian mencium tangannya tadi. Wa yustahabu, dan disunahkan apa istilah min sa'iril arkani, dari seluruh pojok-pojok itu, baik rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani maupun rukun Hajar Aswad. Warwiyah, dan diriwayatkan apa nusun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada siapa Nabi itu yastalimu, yaitu mengusap siapa Nabi ar-ruknal yamani, pada rukun Yamani, wa yuqabbiluhu, dan mencium siapa Nabi pada rukun Yamani, wa yadau, dan meletakkan Nabi khaddau, pada pipinya Nabi alaih, pada rukun Yamani. Jadi artinya setiap pojok itu disunahkan. Tapi jangan maksain begitu ya. Kalau kondisi sekarang juga jangan maksain. Karena begini, kayak ke Hajar Aswad. Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Ya, bahkan Umar itu mengatakan, laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki maqabbaltuki, katanya. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah, pertama gini, pakai redaksi mudzakkar, innaka hajarun, kamu itu batu, la tadurru wa la tanfa, yang tidak membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, sorry ya, aku nggak mencium kamu. Jadi menciumnya itu karena lah, sekarang seakan-akan kadang-kadang orang itu kayak wajib, ini terutama orang Madura yang biasanya ini. Orang Madura kayak wajib itu mencium Hajar Aswad itu. Karena saya tahun 98 itu jadi tim pembimbing ibadah haji kloter Sampang, Tretan Dibi Kabi ya. Sampang 98. Wah, itu orangnya wis pokoknya kayaknya harus Hajar Aswad itu. Nah, karena hukumnya paling banter itu sunnah, sedangkan nyikut orang itu hukumnya haram. Tidak imbang antara haram dengan sunnah itu, ya, tidak imbang antara haram dengan sunnah. Oh, maksain itu. Mintanya juga gitu. Kalau ngambil mikot itu mintanya ke Jirona, karena sambil ngambil airnya itu, ambil air Jirona itu dipakai untuk ya pokoknya untuk ada keyakinan bahwa di situ itu nanti manfaatnya banyak, air Jirona. Sambil pulang itu bawa itu kurma muda itu. Nah, supaya yang pasangan yang belum hamil itu biar cepat hamil, suruh makan itu kurma muda itu. Ulang wangel-angel kandan-kandanan yang Madura itu. Dan tidak semuanya bisa bahasa Indonesia, coba. Wah, itu yang kampung-kampung nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau saya memberikan penjelasan itu ditranslate oleh ketua kloter. Insya Allah. Waman aradaman, siapa orang itu arada berkehendak, siapa man takhsisal hajari, mengkhususkan hajar, bitakbili dengan mencium, baktasoro, dan mencukup sabaman, firruk Yamani, dalam rukun Yamani, alal istilami, atas mengusap tadi, aghna, maka itu lebih mencukupi, adilamsi, daripada menyentuh biliar multazam. Makanya juga ada yang berdoa di situ, di sebelum rukun Yamani itu, karena dianggap itu adalah pintu yang pertama, Lah, yang itu ditutup kemudian pindah pintu kedua. Bukan pintu keluar ya? Jadi bukan dia, pokoknya pintunya lah, entah pintu keluar apa masuknya itu. Wa maudhi'u istijabati doa. Jadi multazam itu adalah tempat dikabulkannya doa. Wal yaltazim, dan hendaklah
eh, ya berdoa yang dengan sungguh-sungguh itu bil baiti di baitullah wal yata'allaq dan adalah gondelan, apa gondelan itu ya, berpegangan siapa man bil astari dengan beberapa kelambu. Sekarang tidak boleh, ada askarnya di situ. Walilsik dan tidaklah menemukan siapa batnahu pada perut nyaman bil baiti pada baitullah. Ini kalau sudah selesai, tapi ya sudah selesai tawaf, dan itu dulu, sekarang udah sulit. Kalau belum selesai tidak boleh. Dan itu saja kalau sekarang juga, kalau pakai baju ikhram juga tidak boleh. Karena apa? Wangi banget, itu dilumuri minyak wangi. Jadi nanti malah bayar dam. Wal yaduk dan dalam meletakkan siapa man alaihi atas baitullah khaddahu pada pipi nyaman ala emana yang yang kanan. Jadi kalau ngaji begini kemudian tidak dikontekskan dalam konteks segini, itu bisa ngawur di sana. Bisa dipukulin askar di sana nanti. Wal yabsud dan mana tadi? Wal yabsud dan dalam menggelar siapa man alai atas bait dzira'aihi. Jadi begini. Wah, gini urangkul begini ini. Dua dzira' nyaman bakafaihi. Wal yakul dan dalam mengucap siapa man Allahumma ya Rabbal baitil atiq atiq raqabati, wahai pemilik Baitullah al-atiq yang kuno, atiq raqabati, merdekakan badanku minan nari dari api neraka, wa'idni dan jauhkanlah ibadahku minasyaitonir rajim dari syaitan rajim, wa'idni jagalah aku min kulli su'in dari setiap keburukan, wa qanni'ni dan terimakanlah ibadahku bima dengan perkara razaqtani yang telah memberikan rezeki siapa Tuhan kepadaku, wa barikli dan berilah keberkahan li kepadaku fima di dalam perkara ataitani yang telah memberikan siapa Tuhan kepadaku. Allahumma inna hadzal baita baituka, sesungguhnya bait ini adalah baituka, wal abda abduka dan hamba adalah hambamu, wa hadza maqamul aidi bika minan nar, sama dengan tadi. Dan multazam itu maqamul aidi, tempatnya orang yang, jadi multazam itu kalau bisa dekat, tapi kan sekarang nggak bisa. Pokoknya lurus dengan multazam. Katakan multazam situ ya kita doa di sini, pokoknya lurus, nggak gitu. Itu kalau bisa, karena kondisinya berubah, ya, berubah banget. Minan nar, Allah menja'alni min akrami wafdika, dari paling mulianya tamumu, wa alaika atas engkau. Sumal yahmad, kemudian dalam memuji siapa Allah kepada Allah katsiran dengan banyak, fi hadil madhi di dalam tempat ini, wal yusalli dan dalam bersolawat siapa man ala rasulih atas rasulnya Allah Nabi Muhammad SAW, wa ala jami'ir rusuli dan atas seluruh rasul kathiran dengan banyak, bal yad'u dan dalam berdoa siapa bi hawaiji dengan hajat-hajat zaman al khassat yang tertentu, wal istighfir dan adalah berdoa siapa mohon ampun siapa man min dunubi dari beberapa dosa zaman. Karena ada siapa ba'du salafi fi hadil maudhi, di dalam tempat ini itu yakul berkata siapa ba'du salaf lima walihi pada beberapa kaula atau pengikutnya ba'du salaf, tanahau menjauhlah kamu ani dariku, hatta ukir sehingga mengaku siapa Rabbi pada Tuhanku bidunubi dengan dosa-dosaku. Jadi ya tempat munajat lah kepada Allah.